Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep akhlak dan adab berdoa. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami ada yang pertama, saya sendiri Muhammad Noval dengan NIM 2018 310404 dan ada Rizaldi Arya dengan NIM 2018 310835. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akhlak. Nah, secara terminologi berarti akhlak itu tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, akhlak itu merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berasal dari bahasa Arab, artinya perangai, tingkah laku, atau tabiat. Nah, tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawih, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin itu menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Nah, kata akhlak ini diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Jadi seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya didorong oleh motivasi dari dalam dirinya sendiri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, itu namanya bukan pencerminan dari akhlak. Kemudian akhlak itu juga disebut sebagai ilmu. Akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian nilai baik buruknya, seharusnya benar salah dan sebagainya tentang prinsip umum dan dapat diterapkan terhadap sesuatu. Selanjutnya dapat disebut juga sebagai filsafat moral. Nah, slide selanjutnya menjelaskan mengenai syarat berakhlak. Di sini ada 4 syarat yang harus ada apabila seseorang ingin dikatakan berakhlak, yaitu yang pertama, perbuatan yang baik atau buruk, kemudian kemampuan melakukan perbuatan, yang ketiga, kesadaran akan perbuatan itu, kemudian yang terakhir, kondisi jiwa yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik atau buruk. Nah, selanjutnya di sini itu ada pembagian akhlak. Nah, di sini ada pembagian akhlak baik, yaitu terdapat 6 poin. Yang pertama adalah jujur, kemudian berperilaku baik, yang ketiga malu, keempat rendah hati, kelima murah hati, dan yang keenam sabar. Nah, selanjutnya di sini ada ruang lingkup akhlak. Yang pertama ada akhlak berkeluarga. Jadi akhlak ini tuh meliputi kewajiban orang tua, anak, kerabat, saudara. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan para orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna dengan ajaran-ajaran yang baik. Setiap agama telah memerintahkan kepada setiap orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut, dan perlakuan kasih sayang. Sehingga anak akan tumbuh secara sabar, terdidik untuk berani berdiri sendiri, kemudian merasa bahwa mereka mempunyai harga diri, kehormatan, dan kemuliaan. Kemudian yang kedua, di sini ada akhlak bermasyarakat. Yang dimaksud di sini akhlak bermasyarakat adalah dalam ruang lingkup tetangga. Jadi tetanggamu itu ikut bersyukur jika orang tuamu bergembira dan ikut susah jika orang tuamu juga susah. Mereka menolong dan bersama-sama mencari kemanfaatan dan menolak kemudorotan. Orang tuamu cinta dan hormat pada mereka, maka wajib atasmu mengikuti ayah dan ibumu, yaitu cinta dan hormat kepada tetangga. Selanjutnya, poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, saya Rizaldi Arya dengan 0835 melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang akhlak bernegara dan akhlak yang beragama. Yang pertama ada akhlak bernegara. Akhlak bernegara ini meliputi dari seluruh masyarakat kepada petinggi-petinggi negara. Contohnya seperti akhlak untuk menghargai jasa para pahlawan atau dan lain sebagainya. Yaitu yang selanjutnya ada akhlak beragama. Akhlak beragama ini seperti yang biasa kita lakukan, seperti ada yang akhlak untuk sholat, akhlak untuk menghormati, dan lain sebagainya. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ada adab dalam berdoa. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, berdoa dengan memuji Allah. Lalu ada berdoa di waktu mustajab, ada berdoa dengan menghadap ke arah kiblat,
ada penuh kesungguhan, ada terus-menerus berdoa, ada jauhi harta dan makanan haram, dan juga ada dalam berdoa untuk bertaubat. Jadi setiap doa yang umat muslim lakukan semuanya itu selalu ada adab-adabnya, tidak asal untuk melakukan berdoa saja. Next. Nah, jadi kesimpulan dari beberapa poin-poin materi yang telah kami jelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang keluar itu baik dan terpuji, menurut syara dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya, apabila keluar perbuatan yang buruk, itu dinamakan akhlak yang buruk. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim haruslah menanam sifat-sifat yang baik, agar akhlak yang keluar dari diri kita merupakan akhlak-akhlak yang terpuji, yang disukai oleh Allah, dan hanya Rasulullah yang pantas kita jadikan idola dalam kehidupan. Jadi, kurang lebih sekian, terima kasih presentasi dari rekan kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.